sudah ini aja kalau dari luar. Tetapi sebenarnya telinga itu terbagi menjadi telinga luar, kemudian telinga tengah, telinga dalam. Oke. Sekarang kita ada gambar, ada tiga gambar. Ini artinya dengan pembesaran yang agak besar, tapi adik-adik diminta untuk menggerakkan, untuk melihat ke berbagai arahnya. Nah, pertama ada seperti ini. Ini jaringan apa? Larangan apa? Betul, larangan elastis. Dengan pemecatan apa ini? Jadi BAS-nya hitam. VVG. Larangan elastis di bagian antar selnya ini itu mengandung sabut elastis. Sabut elastis berwarna hitam dengan pemecatan VVG. Kalau yang bulat-bulat ini apanya? Sel tulang rawan. Namanya sel kondrosit. Masih ingat? Terus digerakkan ke arah permukaan, ketemu bagian permukaannya seperti ini. Nah, seperti ini tulang-tulangnya ada di sini ya. Tulang-tulangnya di sini, terus digerakkan ke permukaan sampai kelihatan epitelnya. Epitel apa ini? Berlapis ini dengan ada tanduknya tipis. Ya, kalau tanduknya tipis atau epidermisnya tipis, berarti ini apa? Kulit. Kalau ini kan berlapis ini bertanduk. Yang berlapis ini bertanduk itu pasti kulit. Ada nggak selain kulit tapi berlapis ini bertanduk? Nggak ada ya, nggak ada. Berlapis ini bertanduk pasti kulit. Ya, hanya kulit tebal atau kulit tipis. Nah, sekarang tanduknya ini tipis atau tebal? Adanya tipis, dalam kata lain epidermisnya tipis. Ya, berarti ini kulit tipis. Pembuktian kedua, kita lihat dermisnya. Dermisnya ternyata ada. Kalau ini apa? Sebasea. Kalau ini baru kalau rambut ini apa? Polikel rambut. Berarti benar kulit tipis. Jadi ada tulang rawan elastis yang dibungkus kulit tipis alias kulit berambut. Berarti itu adalah sediaan auricula elastica. Ya, alias daun telinga. Ya, ini daun telinga ini ya, auricula elastica. Bisa ya, ciri-cirinya seperti itu. Bisa saja loh pewarnanya nanti bukan VVG tetapi HE bisa. Tapi tetap tulang rawan elastis dibungkus dengan permukaannya dibungkus dengan kulit berambut atau kulit tipis. Lanjut. Nah, sekarang ini pengecatannya apa? HE. Ditanya bentukan yang ini dan sediaan. Kita lihat dulu. Ini jaringan apa? Larangan apa? Elastis ya. Larangan elastis. Terus kita lihat lagi, telusuri lagi. Ini ketemu apa? Polikel rambut. Ini ketemu apa? Sebasea. Ini ketemu apa? Epitel. Berlapis ini bertanduk. Berarti ini kan kulit tipis juga kan. Tetapi ada satu struktur yang ditanyakan. Nah, ini apa ini? Kelenjar apokrin. Kelenjar keringat apokrin. Ya, kok tahu apokrin? Karena epitelnya ini kubis dan ada yang menonjol. Ada yang kayak menonjol itu. Nah, ini. Jadi ada bagian dari sel epitelnya yang ikut hancur menjadi sekret. Itu ciri-ciri apokrin. Oke. Nah, kelenjar apokrin ya disediaan yang seperti
serominus. Jadi bentukannya yang A ini jawabannya kelenjar serominus. B, sediaan apa kalau ada serominus? Meatus acousticus externa. Oke, jadi auricula elastica dan meatus acousticus externa itu bedanya hanya di kelenjar serominus, gitu ya. Atau kemungkinan kedua bisa juga MAE yang bagian dalam. Kalau MAE yang bagian dalam kerangkanya bukan tulang rawan elastis tetapi apa? Tulang dewasa. Tulang dewasa ya. Berarti yang A itu serominus atau kelenjar apa? Serominus. Kelenjar serominus atau serominus gland apa? Itu jenisnya apokrin. Jadi kalian harus tahu yang ditunjuk ini. Oh, yang apokrin berarti maksudnya kelenjar serominus. Gitu. Nanti kalau ini kalian kira pembuluh darah gimana? Kan nggak bisa jawab kelenjar serominus. Kalian harus tahu bahwa ini apokrin. Nah, baru namanya apa? Apokrin yang di telinga, yang di MAE. Yang ditanyakan itu namanya ini yang apokrin yang di MAE. Itu jawabannya kelenjar serominus. Apa? Epitelioides berarti apa? Berlapis ini bertanduk. Ini tanduknya agak apa namanya melipet, agak melipet. Berlapis ini bertanduk ya sama kayak tadi auricula elastica. Dok, boleh tanya cara bedakan kelenjar keringat dan serominus itu gimana? Kelenjar keringat apa? Kelenjar keringat apokrin. Sama. Iya, jadi kelenjar serominus itu adalah kelenjar keringat apokrin yang letaknya di MAE di telinga, gitu. Jadi bisa juga kelenjar keringat. Oh, namanya. Nah itu dinamakan serominus. Nama khususnya? Nama khusus atau gimana? Kelenjar keringat apokrin itu kan letaknya banyak ya, di mana aja? Kulit. Di mata, kok mata? Palpebra namanya apa kalau di mata? Kelenjar mol. Dan di mana lagi kelenjar keringat apokrin? Kulit mana? Ketiga, ya ada nama khususnya. Terus di mana lagi? Hah? Nanti ada di anus. Di anus nanti mungkin adik-adik udah nggak tahu udah lewat sistem digestif apa belum? Nanti di anus ketemu lagi kelenjar keringat apokrin. Terus di MAE ini ada lah yang di MAE ini dinamakan kelenjar serominus. Iya, ada lokasi di mana dia berada itu kadang-kadang dia punya nama sendiri. Yang ada bedanya ya kelenjar serominus itu ya apokrin, tapi karena dia di telinga di MAE dia dinamakan kelenjar serominus. Ini epitelnya. Ini. Nah ini epitel yang udah bicara. Ini lumennya MAE, lumennya, ya, liang telinga ini lumennya. Ya. Jadi ini harusnya kosong. Nah ini ada kotoran-kotorannya aja. Berarti kalau pembatasnya itu media lateralnya sama-sama tulang rawan itu, elastis. Ya. Elastis tapi terus ada lumennya. Iya, ada lumennya. Jadi MAE itu pipa kan ini liang terowongan. Tulang rawan elastisnya di mana? Di bagian bawah sama atasnya. Nanti dia berlanjut menjadi tulang dewasa yaitu os temporal. Oke, udah? Ada lagi ada lapisan yang didapat balik. Membrana timpani. Tahu dari mana? Ada bentuk garis lurus memisahkan dua ruangan. Kemudian kita lihat kerangka luarnya ini adalah tulang dewasa ini. Jadi dia sudah agak ke dalam lagi ya, dari os temporal ya. Jadi ini udah kita nggak bisa kelihatan sih pokoknya ini di histologi ini jaringan tulang dewasa ya. Nah
Tapi yang di sebelah dalam sudah mukosa, ini pubis. Ya, ini sudah pubis. Nah, jadi yang ini itu adalah lumen apa? MAE. Sedangkan yang di sini apa? Kafum timpani, ya, atau telinga tengah. Kafum timpani ini telinga tengah. Nah, ininya ini membrana timpani. Saya. Nah, kalau sudah terbentuk kayak gini adalah koklea alias telinga dalam, ya, telinga dalam koklea. Nah, yang ditunjuk adalah daerah panah hitam. Jadi daerah ini tuh sumbunya di tengah-tengah. Jadi katakanlah ini sumbu, terus koklea itu muter gini 2,5 putaran naik gini, ya. Terus dipotongnya gini, stretch. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Berarti namanya apa sumbu yang tengah-tengah ini? Modiolus. Yang panah biru sekarang. Nah, ini daerah di sini paling ujung ada perhubungan antara ruangan yang bawah dengan ruangan yang atas. Skala timpani dan skala vestibuli. Daerah ini dinamakan helicotrema. Oke. Nah, ini adalah di daerah modiolus tadi. Jadi di daerah sini kita terbesar di salah satu, misalnya di sini ya, ini yang kayak gini ini kita terbesar. Ternyata dia bentuknya seperti ini. Apa ini? Yang bentukan dalam lingkaran ganglion spiralis. Ganglion spiralis. Biasanya kita kombinasikan dengan pertanyaannya dengan modiolus. Jadi bentukan ini adalah ganglion spiralis terletak pada daerah gitu, modiolus. Biasanya kita kombinasikan gitu. Sekarang yang ruangan panah merah dulu, yang sini. Skala timpani, berisi apa skala timpani? Terus lapisan yang tipis ini, yang tempat duduk atau tempat berdirinya organel corti. Apa ini namanya? Lamina spiralis membranacea, atau ada nama lainnya membrana basilaris. Sama ya, ini tuh ceritanya dari arah modiolus keluarlah yang tebel ini dulu, namanya lamina spiralis osea. Lalu dia akan menipis menjadi lamina spiralis membranacea. Ini kan tebel ya, tebel terus jadi tipis. Ya, lamina spiralis osea menjadi lamina spiralis membranacea atau membrana basilaris. Nah, membrana basilaris melekat pada ini, bentukannya seperti kipas ini, apa namanya? Ini kayak kipas ini. Ligamentum spiralis. Melekat kemana? Ke tulang di sini. Ini kan koklea ini kan luar-luarnya ini kan tulang. Nah, ini ya, misalnya di sini ya, ini lamina spiralis osea, terus lamina spiralis membranacea, terus melekat ke bentukan kipas ini, ligamentum spiralis melekat di tulang. Ya, tulang temporal di telinga, inner ear gitu ya. Apa ya? Iya, ini dewasa ini, tulang dewasa. Tulang dewasa. Gitu. Oke, nah membrana basilaris ini tempat di mana organel corti dia menempel ya. Sudah ya, sekarang lanjut. Sekarang ruangan yang ini. Tadi kan ini udah ditanya ya, ini kan skala timpani kan. Nah, sekarang bentukan garis panah biru yang atas ini adalah membrana vestibularis Reisner, memisahkan ruang A dan B. Yang A adalah skala media. Namanya skala media apa? Ya, Copernicus atau
Calamidia atau cochlearda atau lupus cochlearis. yang garis biru. Oh, garis biru membrana vestibularis Reisner. Reisner. Sambil dibuka diktatnya ya, tulisannya biar benar tulisannya ya, Reisner. Ya. Nah, sekarang ini lapisan merah yang panah hitam di sini yang menghadap ke skala media ini. Ini apa namanya? Stria vascularis. Fungsinya memproduksi ya, sekresi atau memproduksi endolimf. Bentukan panah biru. Tadi sudah, yaitu ligamentum spiralis. Seluruh bentukan di dalam lingkaran panah hijau dinamakan organ spiralis jari atau organ spiralis of Corti. Organ Corti aja juga betul. Ya. Bisa ya? Jangan keliru spinalis loh ya nanti kalau ujian. Spiralis, ganglion spiralis, bukan ganglion spinalis ya. Habis itu organum spiralis, ligamentum spiralis. Ya, jangan salah, bukan spinalis ya. Terus nomor 8 sekarang. Di sini kita fokus ke organon Corti. Oke? Pertama ada bentukan panah biru yang ini. Ini aslinya enggak menggok ini ya. Ini aslinya lurus gini. Oke? Nah, ini dia agak mengeriting. Harusnya dia lurus gini. Yang bagus itu seperti ini. Nah, ini bagus ya. Lurus. Oke. Apa namanya? Membrana tectoria. Apa fungsinya membrana tectoria? Bergesekan dengan sel rambut di sini ya. Ada sel rambut dalam dan sel rambut luar. Punya stereosilia, punya rambut ya, punya rambut di sini stereosilia. Nanti dia akan bergesekan sama membrana tectoria. Nah, kalau ada rambut-rambut bergesekan, maka akan menimbulkan impuls listrik. Nah, nanti dari impuls listriknya akan dibawa oleh akson-aksonnya sel rambut ini tadi. Dibawa oleh aksonnya sel rambut ke sana, ke arah modiolus, ke sana, ke arah modiolus, ke arah ganglion spiralis yang tadi. Ya, dari ganglion spiralis baru keluarlah nervus cochlearis. Ya, nervus cochlearis. Oke, sekarang yang B, bentukan panah kuning yang ini. Apa? Kumpulan sel-sel yang ada di sini. Jadi yang titik-titik ini inti sel ya. Ini namanya apa? Bentukan ini limbus spiralis. Kalau cekungannya dinamakan sulcus spiralis. Kalau ruangan di sini segitiga ini dinamakan terowongan Corti atau tunnel of Corti ya. Tunnel of Corti. Hijau sulcus spiralis. Yang merah terowongan Corti. Terowongan Corti ini dibatasi oleh sel inner dan outer apa? Pilar sel atau tiang, sel tiang ya. Pilar sel atau sel tiang Corti. Mana yang dalam, mana yang luar? Ke arah kanan dalam apa luar? Luar. Ke arah saya dalam yang dalam. Kenapa ke arah sana keluar? Karena ini kan ligamentum spiralis yang tadi nempel kemana? Tulang kan keluar. Nah, sedangkan ke arah sini, ke arah modiolus kan dalam. Iya, gitu ya. Jadi ini sel tiang Corti luar dan yang ini sel tiang Corti dalam.
bukan endolim, bukan penilin, ya. Sekarang ini ada bentukan dua lumen, satu lumen kecil dan satu lumen besar, lalu luarnya ini tulang. Oke, apa yang lumen di dalam kecil? Ductus semicircularis, sedangkan yang di luar canalis semicircularis. Yang di dalam berisi endothelium, sedangkan yang di luar berisi periosteum. Nah, ini sama. Ini sama. Sebenarnya ini juga bagian dari ductus semicircularis dan canalis semicircularis, tapi ini itu di satu lokasi atau satu titik di mana mereka mengalami pelebaran yang dinamakan ampula canalis semicircularis. Jadi ductusnya yang melebar, kanalisnya juga melebar. Lalu di situ yang khas adalah ada penonjolan seperti ini dengan ada sel-sel rambut di permukaannya. Tonjolan ini tonjolan panah hitam ini dinamakan crista ampularis. Lalu di atasnya ada bentukan kayak caping transparan, namanya kupula. Jadi terletak pada ruangan ampula ductus semicircularis. Jadi kupula itu kupula sel rambut gitu ya? Enggak, sel rambutnya itu yang ini. Ya, kupula itu kayak suatu lapisan transparan menurut gitu. Dokter yang ductus semicircularis itu isinya endolim. Iya. Kalau yang kanalisnya terus. Iya. Dok, boleh lihat yang tadi yang nomor 9. Itu sebenarnya apa, Dok? Sama. Iya. Sama, tapi bukannya di bagian ampula. Coba lihat lagi 3D-nya. Lihat lagi 3D-nya. Karena ini semicircularis itu ada 3. Ada yang gini, ada yang gini, ya, ada yang gini. Ya. Nah, itu ada 3. Ampulanya di mana? Di pangkal-pangkalnya aja, jendol. Jendolnya juga ada 3 pelebaran. Nah, yang ini tuh yang mana ya? Di sini. Yang enggak pelebaran ini dipotong di sini, ini sama kayak ini semua. Ya. Tapi kalau dipotong pas kena ampulanya, maka akan terlihat ada crista ampularis. Jadi ini sangat melebar karena dia memang pelebaran di sini. Ya. Yang ini kupula, cukup pakai C ya. Kalau tadi terletak di ruangan apa? Ductus ampula ductus semicircularis. Dan nah ini terakhir ya. Ini adalah suatu sedikit penonjolan. Sebenarnya tidak ada penonjolan ya. Ini isinya juga sel-sel rambut. Tapi yang khas itu di sini itu ada kayak kerikil pasir-pasir, kerikil-kerikil kecil. Oh, otolit. Nah, ini otolit. Jadi ini tuh namanya makula. Makula ini letaknya di utriculus atau sacculus. Utriculus dan sacculus sama-sama ada makulanya ya. Jadi seluruh bentukan dalam lingkaran ini namanya makula. Kita nggak tahu ini utriculus sama sacculus ya, karena kan kita nggak bisa lihat orientasinya. Lalu lapisan panah birunya ini namanya membran otolitik, terletak pada ruangan utriculus atau sacculus. Sudah selesai. Nah, kita ke